Halo, perkenalkan nama aku Baju Setiawan. Di sini aku akan mewawancarai sutradara dan para pemain dari produksi Nuning Bacok. Yuk kita tonton videonya. Oke, silakan kalian perkenalkan diri kalian dan juga peran kalian dalam produksi Nuning Bacok. Perkenalkan, gua Sultan Hawari sebagai Asrada. Gua Bendo sebagai Asrada. Dan saya Sen Zaidan sebagai sutradara. Nama aku Fani Faisalia dan pada peran Nuning Bacok ini saya menjadi Nuning. Halo semuanya, kenalin nama aku Aaron atau juga dipanggilnya Ayom sama teman-teman. Aku meranin karakter Mas Wawan atau juga Gunawan Marianto sebagai suaminya Nuning. Aku Ana, di produksi Nuning Bacok ini aku berperan sebagai ibu. Perkenalkan, nama saya Agung Rizky, peran saya di Nuning Bacok itu sebagai bapaknya Nuning. Kalian angkatan berapa di tema Gunadarma? Gua angkatan 28. Saya angkatan 28. Aku angkatan 29. Aku angkatan 31. Aku angkatan 31. Di tema Gunadarma ini aku angkatan ke-30. Angkatan dari 31 tema Gunadarma. Tolong kamu jelaskan peran kamu dan berapa lama untuk bisa mendalami peran. Di sini saya berperan sebagai Nuning. Jadi Nuning itu sebenarnya seorang dulu kala ia remaja dia seorang penyanyi dangdut gitu yang hits, tapi setelah dia menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mas Wawan, kehidupannya itu jauh berbeda, tidak seperti dulu lagi, dan Nuning sekarang berjualan air potong dan dia harus hidup dengan mandiri dan tegar ya, intinya menghidupi kehidupan dirinya sendiri karena dia emang mempunyai suami yang bisa dikatakan tidak bertanggung jawab ya, punya suami yang emang kebarat-baratan, terus pengangguran, kalau mau kerja sering ditipu sama teman-temannya. Dan Ani di sini dia punya seorang anak yang bernama Ani. Peran aku itu sebagai suaminya Nuning, dia itu seseorang yang karakter yang parlente, umur 40 tahun, dan dia itu cara dia ngobrol, cara dia ngomong itu tuh sangat-sangat romantis gitu. Dan mendalami karakternya itu butuh waktu yang lama tentunya, sama kita suka ganti-ganti kayak peristiwa mood juga, dan itu yang ngebuat aku kadang kesulitan untuk mendapatkan emosi dari karakter tersebut. Di pementasan Nuning Bacok ini, aku tadi sudah disebutkan berperan sebagai ibu. Ibu merupakan orang tua dari Nuning. Ibu itu karakternya lemah lembut, penyayang, namun juga punya ketegasan terhadap Nuning, apalagi terkait cita-cita dan impian Nuning. Nah, untuk mendalami karakter ibu sendiri itu berlangsung selama proses latihan ini. Jadi kalau bisa dibilang lebih dari 2 bulan. Peran saya itu sebagai orang tuanya Nuning, yaitu bapaknya. Dan bapak ini bersifat tegas dan ingin membuat anaknya itu lebih baik lagi, apalagi kepada anak perempuannya. Untuk mendalami peran sekitar satu bulanan. Kesulitan kamu untuk mendalami peran itu apa sih? Kesulitan saya untuk mendalami peran Nuning ini, kebetulan ini merupakan pertama kalinya saya mendapatkan peran di teater gitu. Dan untuk peran Nuning ini, kesulitan yang saya alami emosi Nuning ya, split emosi Nuning. Terus kan ini monolog ya. Di monolog ini gimana supaya saya bisa bermonolog tapi pesan yang saya ucapkan itu bisa tersampai kepada penonton. Yang pertama di waktunya tuh ngerasa kurang lama, dan sumber-sumber tentang parlente itu aku kurang banyak tahu. Jadi aku tuh sampai nyari ke TikTok, sampai ke Google ya, terus tanya-tanya bapak, tanya-tanya keluarga, parlente itu artinya apa, ke teman-teman kayak gimana, kira-kira ini masih kurang parlente atau belum, kayak hal-hal orang yang suka dangdut gitu juga deh. Karena usia aku yang jauh dari usia ibu, jadi aku harus memiliki pengalaman-pengalaman yang belum
pernah aku rasakan di kehidupan aslinya. Jadi bagaimana caranya aku bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman itu tanpa harus tua terlebih dahulu, dan kemudian observasi mengenai tingkah laku, gestur dari sesosok orang tua itu sendiri. Kesulitan saya itu karena apa ya, saya belum mencapai usia untuk menjadi bapak-bapak, jadi saya tidak bisa mempresentasikan, maksudnya gerakan saya itu sebagai bapak-bapak itu seperti apa, body language-nya itu seperti apa, gaya bicaranya itu seperti apa. Kesulitannya itu di sini. Apa kesulitan untuk menggarap Nuning Bacok? Ya, menurut saya salah satu kesulitan dalam menggarap Nuning Bacok ini ada di ruang latihan yang memang kita secara ukuran tidak sesuai dengan ukuran panggung. Jadi kita banyak beradaptasi dengan ruang-ruang yang baru, kayak latihan di ruko di dalam mall dan yang ukuran tidak sesuai dengan ukuran panggung. Terus juga kesulitannya selain itu pada penggarapan yang membutuhkan banyak orang, tapi di sisi lain ini harus mengatur jadwal satu sama lain, kurang lebih begitu. Apakah para aktor sudah mumpuni dengan perannya? Menurut gue udah, itu tinggal bagaimana. Gue berharapnya para penonton yang nonton kemarin pertunjukannya bisa memahami apa yang kita pertunjukkan, yang kita suguhkan. Semoga mereka sesuai dengan ekspektasi penonton untuk menonton Nuning Bacok kemarin. Menurut kamu, pelajaran apa yang bisa diambil oleh penonton dari pertunjukan Nuning Bacok? Bagi semua penonton, semoga terus mengejar mimpinya. Apa yang dimimpikan dari kecil itu harus bisa diperjuangkan. Mau apapun itu, sesulit apapun itu realita yang akan terjadi, tetap wujudin mimpi kalian. Pelajaran yang dapat diambil dari pertunjukan Nuning Bacok ini, di sini kita harus bertanggung jawab dengan apapun pilihan yang sudah kita buat dan jangan pernah lari dari masalah. Aku yakin kalau kita punya tekad atau kita punya kemauan, kita bisa mencapainya gitu. Selagi kita bisa berusaha, pasti di situ ada jalan. Dan kadang juga ada takdir yang kadang harus menghalangi kita, tapi kita harus bisa tetap menjalani itu dengan sebaik mungkin. Oke, menurut aku sendiri, pelajaran yang bisa diambil oleh penonton dari pementasan Nuning Bacok itu adalah terkadang dalam hidup ini cita-cita dan impian kita itu tidak selalu terrealisasikan, tapi bagaimana caranya kita tetap bisa hidup dan menjalani hari-hari kita melalui kebahagiaan-kebahagiaan yang kita raih dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Menurut saya pesannya banyak ya Kak, karena dari segi keluarga ada, dari segi keseluruhan juga ada, atau publik. Contohnya yang dari segi keluarga, nasihat dari bapak dan ibunya itu sangat penting nanti di dalam drama itu atau teater itu, dan pesan-pesannya itu sangat dalam sekali. Terus untuk publiknya itu, penyanyi dangdut itu bukan hanya seksi dan apa ya, ingin terlihat cantik gitu aja gitu, tapi penyanyi dangdut itu ada bakat dan ada sisi yang baiknya itu, sisi islami. Oke, itu dia dari wawancara dan pemain serta sutradara dari produksi Nuning Bacok. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.